Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yehuda Bezal Widya Pratama dari NIM 1915091055. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai preliminary phase Architecture Development Method atau ADM dalam framework TOGAF. Jadi pada materi pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa sih TOGAF ADM tersebut. Yang pertama, TOGAF itu adalah sebuah kepanjangan dari The Open Group Architecture Framework, yang dimana merupakan sebuah kerangka kerja dan metode untuk pengembangan arsitektur sebuah perusahaan, yang dimana TOGAF ini awal mula diadopsi dari Technical Architecture for Information Management atau TAFIM di Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 90-an. Kemudian pada tahun 95 diperkenalkan spesifikasi TOGAF pertama. TOGAF Architecture Development Method tersebut merupakan sebuah metode detail yang mengenai bagaimana membangun, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi. ADM sendiri merupakan sebuah metode generik yang berisi sekumpulan aktivitas yang merepresentasikan sebuah progresi dari setiap fase ADM dan model arsitektur yang digunakan dan dibuat selama tahap pengembangan arsitektur enterprise. Kemudian inti ADM adalah pengelolaan kebutuhan, di mana kebutuhan bisnis, sistem informasi, dan arsitektur teknologi yang selalu diselaraskan dengan sasaran dan kebutuhan bisnis. Kemudian struktur dasar ADM. Setiap akhir siklus, output harus divalidasi dengan ekspektasi yang telah didefinisikan pada sebelumnya. Kemudian output yang dihasilkan pada suatu iterasi dimungkinkan untuk diubah pada iterasi berikutnya. Mungkin bisa dilihat pada gambar sebelahnya. Ini merupakan tahap atau fase preliminary pada arsitektur atau TOGAF, yang dimana pada tahapan pertama ada arsitektur vision, kemudian yang kedua bisnis arsitektur, kemudian ada information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, dan arsitektur change management. Kita masuk kepada tahapan preliminary TOGAF ADM atau tahapan awal, yang dimana pada slide sebelumnya sudah saya sebutkan ada beberapa tahapan, yang dimana tahapan pertama yaitu visi arsitektur, kemudian arsitektur bisnis, kemudian arsitektur sistem informasi, kemudian arsitektur teknologi, dan sebelumnya di sini ada yang membedakan, yaitu di mana arsitektur teknologi tersebut dibagi menjadi beberapa fase kembali, yang dimana ada fase membuat baseline, kemudian membuat model arsitektur, kemudian memilih layanan, kemudian mengkonfirmasi tujuan bisnis, kemudian menetapkan sebuah kriteria, kemudian mendefinisikan arsitektur, dan melakukan analisis kesenjangan. Kemudian dilanjutkan ke fase peluang dan solusi, kemudian rencana migrasi, kemudian implementasi tata kelola, dan manajemen perubahan. Kemudian slide selanjutnya ada visi arsitektur, yang dimana visi arsitektur ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan pandangan terhadap pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau perusahaan, yang dimana menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan dengan mengajukan berbagai pertanyaan seperti berapa banyak informasi yang akan diambil, kemudian bagaimana mengelola informasi tersebut, kemudian bagaimana suatu organisasi dapat memulai proses pemodelan enterprise, kemudian apakah cukup jika hanya sebagian dari enterprise yang dapat ditinjau, kemudian apakah model arsitektur yang ada dapat digunakan kembali. Kemudian arsitektur bisnis. Menurut TOGAF menjelaskan bahwa arsitektur bisnis ini menggambarkan strategi produk dan jasa dan organisasi fungsional, kemudian proses informasi dan aspek geografis lingkungan bisnis. Kemudian TOGAF juga menyebutkan bahwa
arsitektur bisnis itu sebuah prasyarat untuk pekerjaan arsitektur di setiap bidang data, aplikasi, dan teknologi. Kemudian ada beberapa langkah utama dalam arsitektur bisnis menurut Mark McGregor, yaitu yang pertama create and culture, capture and collate, connect and communicate, collaborate and consume, kemudian customer and coordination, kemudian control and comply, dan yang terakhir ada change and complete. Kemudian arsitektur sistem informasi, yang dimana suatu rencana atau pemetaan kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam suatu organisasi. Itulah yang dikatakan oleh Turban, McLean, Whitbeer pada tahun 2004. Kemudian dari arsitektur sistem informasi ini ada dua tujuan, yaitu yang pertama sebagai penuntun bagi operasi sekarang untuk mencetak birukan atau menjadikan blueprint sebagai arahan di masa yang akan mendatang. Kemudian agar bagian teknologi informasi dapat memenuhi kebutuhan bisnis strategis organisasi. Kemudian kita masuk ke arsitektur teknologi, yang dimana arsitektur IT ini adalah sebuah blueprint atau cetak biru yang menerjemahkan strategi perusahaan menjadi rencana sistem informasi. Arsitektur information teknologi ini dibuat berdasarkan strategi sebuah perusahaan atau organisasi yang dibutuhkan. Kemudian ada beberapa hal utama yang dipikirkan secara strategis terkait dengan infrastruktur IT, yaitu dimana yang pertama ada bisnis strategi, yang dimana strategi bisnis perusahaan ini mencakup seperti visi, misi, dan tujuan bisnis perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada IT strategi, yang dimana strategi IT ini perencanaan arsitektur dan infrastruktur perusahaan. Kemudian ada information teknologi, yaitu dimana mengetahui dan mengikuti perkembangan teknologi informasi, karena perkembangan dunia IT pada zaman itu berkembang dengan sangat pesat dan wajib untuk diimbangi dengan kecepatan di dalam antisipasi dan reaksinya. Kemudian ada peluang dan solusi, yang dimana pada peluang dan solusi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memilih alternatif implementasi. Kemudian mengidentifikasi parameter strategis penilaian keterkaitan tentang biaya dan manfaat arsitektur teknologi informasi. Kemudian mendefinisikan strategi dan rencana implementasi yang akan dilakukan pada masa yang akan mendatang. Kemudian ada perencanaan migrasi, yaitu di mana perencanaan migrasi ini menyusun urutan proyek-proyek berdasarkan prioritas yang dibutuhkan sebuah perusahaan. Kemudian melakukan penilaian kebergantungan, biaya, dan manfaat dari proyek migrasi. Dan yang ketiga ada urutan proyek akan menjadi dasar pada implementasi sebuah proyek. Kemudian ada tata kelola implementasi. Pada tata kelola implementasi ini menyusun rekomendasi untuk setiap implementasi sebuah proyek pada perusahaan. Kemudian menyusun kontrak arsitektur dan melaksanakan keseluruhan proses implementasi. Kemudian menetapkan organisasi pelaksana untuk proses implementasi sistem. Memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan arsitektur yang dikendaki. Kemudian arsitektur manajemen perubahan, yang dimana arsitektur manajemen perubahan ini menetapkan proses arsitektur manajemen perubahan sebagai arsitektur enterprise yang baru yang telah atau selalu diimplementasikan. Kemudian secara berkelanjutan arsitektur manajemen perubahan ini dimonitor perkembangan teknologinya dan perubahan lingkungan organisasi atau perusahaan, dan kemudian menentukan apakah akan dilakukan siklus pengembangan arsitektur enterprise untuk masa yang akan datang atau berikutnya. Baik, mungkin sekian aja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai preliminary phase TOGAF EDM.
Mohon maaf apabila ada materi yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.